Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kita lanjutkan untuk pertemuan hari ini. Lanjutkan pertemuan yang telah lalu pada bab statistika. Sekarang masuk pada subbab, yaitu ukuran pemusatan data. Yaitu ada min atau rata-rata, kemudian median, kemudian modus. Rata-rata hitung atau min. Contoh di sini nilai rapot AD yaitu 78, 80, 96, 70, 86, 91, 79, 80, 76 dan 82. Misalkan di situ. Bagaimana cara menentukan nilai rata-rata rapot dari AD? Nah, perhatikan di sini untuk cara menghitungnya. Nilai rapot AD 78, 80, 98, 96, 70, 86, 91, 79, 80, 76 dan 82. Cara untuk menentukan nilai rata-rata rapot AD adalah kita jumlahkan semua nilai rapot dari AD 78 tambah 80 tambah 96 tambah 70 tambah 86, kemudian ditambah 91 ditambah 79 ditambah 80 ditambah 76 ditambah 82. Setelah itu dibagi dengan 10. Banyaknya data 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sehingga rata-rata rapot dari AD adalah kita jumlahkan nilai-nilainya 818 dibagi dengan 10, yaitu 81,8. Jika kita tulis data tersebut dalam bentuk X1, X2, X3 sampai Xn, maka untuk menentukan minnya atau rata-ratanya itu adalah X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah sampai ke Xn dibagi dengan banyaknya data atau N-nya. Nilai rata itu dilambangkan biasanya adalah dengan seperti ini. X. Kemudian diberi tanda garis di atasnya. Min suatu data adalah jumlah seluruh datum dibagi oleh banyaknya datum, atau jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Nah, ini untuk data tunggal, yaitu cara menentukannya seperti tadi, X1 tambah X2 tambah X3 sampai ditambah ke Xn dibagi dengan banyak datum. Nah, ini untuk data tunggal. Kemudian untuk data yang berkelompok, ini untuk menentukannya adalah min sama dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai Kn Fi kali Xi dibagi banyaknya frekuensi. Nah, Fi ini adalah frekuensi, Xi adalah datanya. Nah, sebagaimana pada pertemuan yang kemarin kita sudah mencontohkan untuk data berkelompok. Nah, ini. Nah, ini kemarin yang kita contohkan, misalnya di sini adalah nilai ulangan 3 dengan banyaknya yang memperoleh nilai 3 adalah 4 orang. Kemudian yang mendapatkan nilai 4
itu sebanyak 5 orang dan seterusnya. Nah, ini dikalikan 3 kali 4 ditambah 4 kali 5 ditambah 5 kali 9 ditambah 6 kali 13 dan seterusnya. Ini dikalikan, kemudian dijumlahkan hasil kalinya, dibagi dengan F1 tambah F2 dan seterusnya. F1 itu adalah ini 4 tambah 5 tambah 9 tambah 13 dan seterusnya, yaitu 44. Nah, contohnya adalah seperti itu untuk data kelompok. Hasil pengukuran berat badan 10 siswa SMP disajikan di dalam tabel distribusi frekuensi berikut ini. Ini contohnya. Nah, berat badan itu adalah X1, frekuensi itu adalah FI-nya, kan? XI, FI. Nah, ini adalah hasil kalinya. Nah, seperti yang kita contohkan tadi. Jadi 42 dikali 2, 43 kali 3 dan seterusnya. Nah, sehingga nilai rata-ratanya itu adalah 437. Ini adalah jumlah dari hasil kali dari XI kali FI. 42 kali 2 tambah 43 kali 3 tambah 44 kali 1 tambah 45 kali 4. Nah, ini hasil kalinya dijumlahkan, yaitu 437 dibagi dengan banyaknya frekuensi. Nah, ini untuk menentukan nilai rata-rata pada data berkelompok. Kemudian contoh soal di sini, perhatikan nilai rata-rata ulangan matematika dari 39 siswa adalah 45. Jika nilai dari seorang siswa bernama Ikhwan digabungkan dalam kelompok itu, maka nilai rata-ratanya menjadi 46. Pertanyaannya, berapakah nilai ulangan matematika yang diperoleh Ikhwan? Jadi, dengan 39 siswa, nilai rata-rata dari kelas tersebut adalah 45. Kemudian ada seorang siswa itu yang mengikuti ulangan susulan. Misalkan di sini adalah satu siswa yang bernama Ikhwan. Nah, kemudian setelah dirata-rata itu nilainya menjadi 46 untuk rata-rata kelas tersebut. Nah, perhatikan cara penyelesaiannya. Misal nilai ulangan Ikhwan itu adalah N. Jumlah nilai ulangan sekarang yaitu sebelum Ikhwan ini masuk, yaitu berarti kan karena rata-ratanya 45 sedangkan siswanya ada 39, berarti nilai keseluruhan dari siswa atau kelas tersebut, nah, siswa di kelas tersebut adalah 39 kali 45, yaitu 1755. Nah, ini juga di total nilai seluruh siswa di kelas tersebut sebelum Ikhwan dimasukkan. Nah, ditambah dengan Ikhwan atau N tadi yang kita misalkan. Ini ya. Kemudian banyak data sekarang. Nah, tadi sebelum Ikhwan masuk adalah 39 ditambah Ikhwan tadi, yaitu 1. Sehingga jumlah data sekarang itu ada 40 siswa. Nah, selanjutnya adalah nilai rata-rata sekarang. Nah, sekarang setelah Ikhwan masuk, yaitu jumlah semua nilai di kelas tersebut, yaitu nilai dari 39 siswa ditambah nilai dari Ikhwan tadi, yang mana kita tidak ketahui nilainya ada berapa, dibagi dengan 40. Nah, 46 ini adalah nilai rata-rata sekarang. Nah, dibuat seperti ini, sehingga langkah berikutnya adalah kita kalikan silang 40 kali 46,
Sehingga 1755 plus N sama dengan 40 kali 46. Nah, nilainya menjadi 1840. Nah, langkah berikutnya tinggal kita pindah ruaskan sehingga kita bisa ketahui nilai ikhwan tadi atau satu siswa yang susulan tadi atau yang baru digabungkan, yaitu 1840 dikurangi dengan 1755 sehingga nilai N itu sama dengan 85. Sehingga kita simpulkan bahwa nilai ulangan ikhwan itu adalah 85. Berikutnya adalah median. Contoh di sini diketahui ada data 83567867479. Bagaimana menentukan median dari data tersebut? Nah, perhatikan di sini. Yang pertama adalah kita urutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar, sehingga datanya menjadi 34566777889. Langkah berikutnya adalah bagi data menjadi dua bagian dan tentukan data tengahnya. Nah, ini kita bagi menjadi dua bagian. Ini adalah bagian yang pertama, ini adalah bagian yang kedua. Nah, sama nilainya. Sini yang dibagi menjadi dua bagian dengan jumlah data yang sama. Sini 1, 2, 3, 4, 5. Sini juga 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sehingga di sini mediannya itu adalah 7. Apa kesimpulannya tentang median? Nah, median itu adalah nilai tengah suatu data yang telah diurutkan. Jika pada suatu data jumlah datumnya ganjil, mediannya adalah nilai tengah data yang telah diurutkan. Jika pada suatu data jumlah datumnya genap, mediannya adalah min dari dua datum yang di tengah setelah data diurutkan. Nah, contoh di sini. Nah, langkah pertama adalah kita urutkan dari data di sini. Ini. Nah, karena ini adalah datumnya genap, sehingga kita bagi datanya jadi dua bagiannya seperti ini. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sini juga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sehingga data mediannya atau nilai mediannya itu adalah rata-rata dari 6 dan 7. Nah, ini kita bagi menjadi 2, sehingga rata-rata dari 6 plus 7 adalah 6,5. Ini adalah sebagai mediannya. Jika data telah disajikan dalam daftar frekuensi tunggal, median dari data tersebut dapat ditentukan dengan langkah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan jumlah frekuensinya, misalkan N. Yang kedua, menentukan urutan nilai untuk median dari data yang diketahui, yaitu nilai ke N plus 1 dibagi 2. Nah, ini untuk data berkelompok. Nah, contoh di sini, tentukan median dari data berikut untuk data berkelompok. Nah, perhatikan di sini. Nilai 3 itu ada 2, nilai 4 ada 5, dan seterusnya. Nah, ini artinya ini untuk nilai 3 ada 2 ya, sehingga ini untuk data ke-1 dan ke-2 itu bernilai 3. Untuk data selanjutnya 3 sampai 7. Nah, ini karena 4 itu ada
ada sebanyak 5, sehingga data ke-3 sampai data ke-7 itu adalah 4. Sedangkan nilai 5 itu ada 6. Ada 6 orang misalkan di sini. Sehingga untuk data ke-8 sampai ke-13 itu bernilai 5 dan seterusnya. Nah, sehingga nilai mediannya ada di mana? Karena frekuensinya adalah 40, dibagi 2 adalah 20. Nah, nilai ke-20 itu ada di sini. Ada di antara 14 sampai 25. Sehingga nilai mediannya itu adalah ini. Yaitu berapa? 6. Nah, seperti ini. Nah, sehingga dari tabel di samping diperoleh mediannya nilai ke 40 plus 1 bagi 2, sehingga mediannya pada data ke 20,5. Nah, di sini tadi ya, 20,5. Sehingga nilai ke 20,5 artinya pertengahan nilai ke 20 dan ke 21. Sehingga nilai ke 20 itu adalah 6, nilai ke 21 itu adalah juga 6. Nah, ini karena data ke 14 sampai ke 25 itu yaitu nilainya adalah 6. Sehingga nilai ke data ke 20 dan data ke 21 itu ada bernilai 6. Sehingga mediannya itu adalah 6 ditambah 6 dibagi 2 sama dengan 6. Nah, ini untuk menentukan data berkelompok untuk median. Berikutnya adalah modus. Bagaimana cara menentukan modus suatu data? Contoh di sini ada data 83567867479. Cara untuk menentukan modus, silakan bisa kita urutkan data tersebut dari data yang terkecil ke terbesar. Kemudian hitung banyaknya masing-masing data, kemudian pilih data yang paling banyak muncul. Nah, contoh di sini adalah 3 sebanyak 1, 4 sebanyak 1, 5 sebanyak 1, 6 sebanyak 2, 7 sebanyak 3, kemudian 8 sebanyak 2, dan 9 sebanyak 1. Sehingga modus dari data tersebut adalah 7. Nah, kesimpulannya, modus itu adalah data atau nilai yang paling sering muncul. Nah, untuk data berkelompok adalah frekuensi yang paling banyak. Nah, contoh di sini untuk data berkelompok. Nah, dari tabel distribusi frekuensi. Nah, perhatikan di sini 42 sebanyak 2, 43 sebanyak 3, 44 sebanyak 1, 45 sebanyak 4. Sehingga ini merupakan modus dari data frekuensi tersebut. Nah, ini. Modus adalah nilai yang frekuensinya paling tinggi pada tabel tersebut. Nilai yang frekuensinya paling tinggi itu adalah 45. Jadi modus data tersebut adalah 45. Untuk soal ini silahkan dikerjakan. Tentukan nilai rata-rata ulangan matematika. Jika nilai rata-rata ulangan matematika dari 24 siswa adalah 87, kemudian ada seorang siswa itu digabungkan, yaitu Iwan misalkan di sini, maka nilai rata-ratanya menjadi 86. Nah, kalian diminta untuk menentukan nilai dari nilai ulangan matematika
yang diperoleh Iwan tadi. Ya, mungkin itu dulu yang dapat kami sampaikan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.